Kartu memori yang Yunwo pulihkan ke pusat elektronik forensik kini telah berhasil diperbaiki, di mana dalam video itu terdapat Dahi kakak ipar HN yang menaburkan beberapa umpan di tempat kejadian area terlarang untuk memancing seekor babi hutan. Kini diketahui Dahi ternyata juga menjadi salah satu orang yang terlibat dengan Ansong untuk mencelakai HN. Entah rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun kini Ansong dan Dahi terlihat sedang menggeledah ke suatu ruangan untuk menemukan sesuatu. Ansong menemukan beberapa foto album Yunwo dan HN. Dahi memastikan jika mereka berdua memang saling mencintai, namun keduanya tak sadar. Oleh karena itulah mereka selalu saling berdebat. Jadi jangan bermimpi jika ia akan menemukan sesuatu yang buruk tentang Yunwo apalagi mengusirnya. Grace mengawasinya selama 3 tahun tapi ia tak pernah menemukan apapun. Tak lama, Ansong menemukan sebuah berangkas yang diduga adalah milik Yunwo. Dia yakin akan menemukan keburukan Yunwo dari itu. Grace kini mencoba bekerja sama dengan sekretaris Yunwo. Dengan koneksinya, ia menanyakan kepada sekretarisnya alasan HN dan Yunwo pergi ke Jerman. Namun mereka tak mendapatkan informasi apapun. 비밀 없는 사람이 이런 걸 두진 않겠지. Hubungan HN dan Yunwo kini benar-benar mulai membaik. Mereka kembali diliputi roman kasmaran. HN menceritakan beberapa hal yang ingin ia lakukan kepada Yunwo. Pertama, ia tak ingin siapapun mengadakan peringatan untuk kematiannya. Alangkah baiknya jika Yunwo memikirkan dirinya sambil minum anggur di tempat indah, memakai tas Hersina, sambil menuliskan kata-kata manis. Ia berharap Yunwo juga bisa bersedih atas kepergiannya. Yunwo menghentikan pembicaraan HN. Ia tak habis pikir dengan perkataannya. HN mengungkapkan sebuah rahasia jika wasiat yang ia tulis sebelum menikah adalah perintah dari ibunya. Kini ia berencana untuk merevisi wasiat itu. Yunwo mengizinkan apapun yang HN ingin lakukan, namun itu akan terjadi saat HN telah sembuh. Sonhwa sedang mengurus ginseng liar berumur 100 abad untuk diberikan kepada Sochol demi kesehatannya. Bomja memohon kepada kakaknya tersebut untuk menjual ginseng itu, di mana ia berencana untuk memberikannya kepada HN. Sochol tampak heran karena HN sudah sehat dan kuat, ia tak perlu ginseng itu. Bomja mengelak jika HN juga bisa sakit. Ia meminta agar Sochol bisa membagi 2 ginseng itu. Namun Sochol menolak. Bomja kesal dan berteriak. Bomja begitu menyayangi dan mengkhawatirkan HN. Ia selalu menangis saat dirinya teringat HN. Meskipun mereka telah mengungkapkan perasaan satu sama lain, Yunwo dan HN masih terlihat canggung di beberapa momen tertentu. Pada malam itu, Yunwo berhasil menghilangkan ketegangan di antara mereka. Keduanya memastikan jika malam ini dan selamanya mereka tak akan tidur terpisah lagi. HN bercerita jika ia sangat benci dengan suami yang mengincar harta warisan sang istri, dikala sang istri itu tengah sekarat. HN tak memungkiri jika ada seorang rekannya yang seperti itu. HN memastikan jika Yunwo adalah suami yang berbeda. Ia bersyukur diberkati seorang suami yang baik. Dari beberapa usaha dan perhatian yang diberikannya selama ini, ia yakin jika Yunwo tak akan melakukan hal demikian. Yunwo terlihat tegang saat mendengarnya, karena HN tampak sarkas dan mengancam saat mengatakan itu. Kemudian dengan manis saat tengah malam, Yunwo berdoa di gereja untuk memohon kesembuhan bagi HN. Yayasan Laboratorium sangat berterima kasih atas dana yang disumbangkan HN untuk penelitian, karena banyak orang yang terbantu atas amal itu. Namun sepertinya penelitian untuk pengobatan HN terlihat bermasalah. Yunwo mengancam jika ia akan melakukan gugatan karena yayasan itu dianggap telah menipu. Dokter lalu setuju jika ia akan meningkatkan sel darah putih HN dengan injeksi. Namun jika tak berhasil, pihak yayasan tak akan bisa melakukan apapun. Yunwo dengan telaten mengurus permasalahan itu. Ia lalu menyarankan HN agar makan protein dengan cukup sebelum melakukan injeksi sel darah putih. Ansong dan Grace mengetahui jika Dahi telah terungkap di kamera CCTV. Ansong terlihat mendatangi elektronik forensik untuk menghapus jejak video tersebut. Grace mengingatkan Dahi untuk lebih waspada, apalagi ia sering tertangkap kamera CCTV rumah Queen saat sedang merokok maupun mabuk-mabukan. Grace memberitahu kepada Sonhwa jika ia tak sengaja telah mengatakan tentang surat wasiat kepada Yunwo. Grace curiga karena semenjak saat itu Yunwo selalu membuat masalah di kantor.
Bahkan ia berani menghambat rencana bisnis Sochol di hadapan Ketua Hong. Sonhwa berhasil terpengaruh dengan perkataan itu. Sementara itu, Sochol terlihat frustasi karena Ketua Hong terus saja memperhitungkan terkait rencana bisnisnya. Ketua sangat percaya saran Yunwo. Ia akan selalu hati-hati dan teliti dalam mengambil resiko. Di masa lalu, HN, Dahi, dan Ansong pernah berinteraksi semasa mereka masih kanak-kanak, di mana saat itu Ansong dengan sengaja menyundul kepala Sochol dengan sebuah bola. HN berusaha membela dan berkata sarkas kepada Ansong. Di samping itu, HN juga terlihat mengintimidasi Sochol. Ia muak dengan kakaknya yang selalu cengeng. Dahi memperhatikan itu dari kejauhan. Ia lalu tampak menghampiri Sochol dan menenangkannya. Saat makan siang keluarga, Bomja tiba-tiba mengatakan jika ia mencurigai Gon-u yang tampak tak mirip dengan Sochol. Lalu ketua menyinggung apakah Gon-u telah melakukan tes DNA. Grace lalu memastikan jika berdasarkan hasil tes DNA, Gon-u dipastikan 99% adalah anak Sochol. Sochol marah atas kecurigaan mereka. Ia lantas pergi dan membawa istrinya untuk ke kamar. Beberapa lokasi desa Yongduri yang pernah dikunjungi oleh HN kini sudah viral di media sosial. Terlihat beberapa pengunjung menuju area lokasi itu untuk sekedar berfoto dan menikmati waktu santai. Kini dengan keramaian itu, desa Yongduri seakan sudah menjadi tempat wisata. Sementara itu, HN terlihat cemburu saat Yunwo mencoba digoda oleh salah satu wanita lokal. Yunwo berusaha memberi pengertian jika warga sini memang terlihat ramah dan mungkin mencoba untuk menyapanya. Kemudian HN dan Yunwo tampak berkencan dan menelusuri beberapa tempat wisata di Jerman. Satu hal yang menarik perhatian HN ialah permainan menarik keberuntungan. Awalnya ia tak percaya akan permainan konyol itu. Namun akhirnya HN membeli permainan itu. HN mendapatkan semanggi berdaun 4. Itu artinya ia akan mendapatkan keberuntungan selama 1 tahun penuh. HN terkejut karena berat badannya naik 3 kg. Ia khawatir jika hal itu akan membuat wajahnya menjadi jelek. Yunwo meyakinkan jika HN akan terlihat cantik dalam kondisi apapun. Ketika akan memasuki ruang perawatan, HN bertemu seorang anak laki-laki yang mirip dengan mendiang kakaknya. Ia lantas mengejar anak lelaki itu. Yunwo mencari keberadaan HN saat ia dilaporkan oleh suster. Setelah menghilang 1 jam, rasa cemas itu memudar saat HN ditemukan. HN menceritakan semua yang ia alami kepada Yunwo saat umurnya 9 tahun. Ia dan kakaknya menaiki perahu ketika liburan musim panas. Tanpa diduga mereka mengalami kecelakaan misterius. Saat itu Suwon berusaha menolong HN yang tenggelam. Ia berhasil selamat, namun Suwon harus tewas dalam kejadian itu. Dari tragedi itulah hubungan HN dan ibunya mulai merenggang. HN pernah mendengar jika seseorang yang hampir meninggal akan dijemput oleh orang yang ia sayangi dalam bentuk malaikat. Baginya hal ini adalah pertanda jika ia akan segera menjemput ajal. Yunwo meyakinkan jika ini adalah efek samping dari delirium saat ia melakukan injeksi, sehingga ia mengalami halusinasi. Yunwo memahami jika ia tak mudah untuk melawan penyakitnya, namun ia harus tetap melewati itu. Yunwo tak bisa menghubungi Ju Sontek saat ia akan menanyakan memori yang ia pulihkan di forensik digital itu. Rupanya kini Ju Sontek telah tutup tanpa alasan yang jelas. Ketua menerima kabar jika Pak Song, akuntan kepercayaannya, telah menggelapkan dana sebesar 13 miliar won. Ia terdetek menetapkan upah melebihi biasanya, bahkan melakukan manipulasi laporan keuangan. Ketua Hong khawatir karena kasus ini tentunya akan melibatkan dirinya. Ia memerintahkan untuk menutup rapat kasus tersebut. Ketua akan berusaha mengungkapkan siapa dalang di balik pengungkap kasus ini. Ketua sangat syok saat ia menemukan alat penyadap di kamarnya. Kini rumah Queen dijaga ketat dan diperiksa setiap ruangannya. Detektif menemukan jaringan alat penyadap itu di kamar Yunwo. Rencana Ansong kini telah berhasil membuat Yunwo difitnah dalam insiden itu. Terlihat Ansong juga dengan licik menaruh alat penyadap lain di balik lukisan yang ia berikan untuk Ketua Hong. Sonhwa menelpon putrinya untuk mengabarkan tentang kejadian semalam. HN sangat marah karena Yunwo dituduh sebagai pelaku dalam kejadian ini.
Di sisi lain, Yunwoo menyuruh Yang Ki untuk mengecek kamera dashboard di mobilnya yang telah terparkir di area Jushotek. Ia ingin memeriksa situasi janggal sebelum toko itu resmi ditutup. HN menyuruh Yunwoo agar ia tak menerima telepon dari keluarganya. Saat ditanya mengapa, HN hanya beralasan jika ia tak ingin stres sebelum melakukan injeksi. Sementara itu, Bomja menerima kabar dari detektif jika identitas Sehee sebenarnya bernama Oh Sun Yong yang meninggal 30 tahun lalu. Ia ditangkap atas perzinahan sebelum meninggal. Ia bahkan melahirkan seorang putra saat di penjara. Ketua Hong sedang memeriksa berangkas Yunwoo yang ia curigai. Ia sangat terkejut ketika menemui dokumen kesepakatan perceraian dalam berangkas itu. Grace menyampaikan jika ia mencurigai Yunwoo yang sering bertemu temannya Yang Ki yang bekerja untuk menangani kasus perceraian. Apalagi saat ini ia bekerja untuk Apollon, di mana firma hukum itu dimiliki oleh Ketua Yom yang merupakan rivalnya. Grace mencurigai jika file penyadap itu diberikan kepadanya. HN ingin berdoa di gereja. Yunwoo lantas membeli semua semagi keberuntungan agar HN bisa beruntung sepanjang hidupnya. Ia tertawa sumringah saat menemukan gembok cinta yang bertuliskan ia dan HN saat dulu mereka memasang itu di jembatan ketika bulan madu. Ia lantas mengabadikan itu dengan memotretnya. Sementara HN sangat terkejut saat ibunya mengirim foto surat perceraian yang Yunwoo pernah buat. HN bertemu dengan Yunwoo di persimpangan lampu merah. Ia lantas marah dan melempar buket yang Yunwoo bawa. HN semakin kecewa saat Yunwoo mengkonfirmasikan jika surat itu memang ia sendiri yang membuatnya. Dalam sebuah epilog diceritakan bahwa Yunwoo adalah cinta pertama HN ketika mereka masih PDKT. Yunwoo selalu memberikan beberapa perhatian manis yang membuat HN sangat bahagia. Seiring waktu HN dimabuk asmara dan selalu memikirkan Yunwoo. Ia bahkan sering memperhatikan dan mengikutinya dari mobil saat Yunwoo terlihat di bis menuju rumahnya. Nah, sekian dulu untuk episode 6-nya ya Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kudo Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.